Assalamualaikum. Tinggal ambil gambar sedap nggih? Ya, terus itu kaping 3 banyu suci dote namung ora bisa nyejakaken marang liyane yaiku ana rong werna. Nomor 1 itu banyu kang mustakmal, banyu yang sudah dipakai. Contohnya tadi banyu yang sudah dipakai untuk wudu. Nah, kalau dipakai lagi itu tidak bisa untuk suci mensucikan, mustakmal. Wujudnya karena kecampuran barang yang suci. Contohnya ini wedang teh, air teh. Nah, air teh kan air yang suci kan, tapi tidak bisa untuk suci mensucikan, tidak bisa untuk dipakai untuk wudu. Nah, itu contohnya air teh, air gula, air kopi. Nah, itu air yang suci mensucikan. Perkenalkan, saya pribadi bernama Bu Yohana Nurul Fadilah. Orang-orang memanggil itu Bu Nurul. Kemudian saya di Madin itu posisinya selaku pengasuh, kemudian operator Madin, kemudian guru Madin, dan penggerak Madin. Pada intinya multifungsi ya, kalau bisa dibilang multifungsi. Karena apa, kalau kita tidak menggerakkan, tidak membiasakan anak-anak untuk belajar ngaji, maka saya khawatir Madin akan tidak berjalan lancar, intinya itu. Maka dari itu saya dan teman-teman guru Madin lainnya pasti akan merasa ngoyak-ngoyak anak-anak untuk waktunya ngaji ya, untuk ngaji, intinya gitu, supaya generasi penerus dari kami setelah kami nanti itu enggak ada, itu adalah yang menerus tunas generasi bangsa, apalagi di bidang agama seperti ini ya, harus kita pelihara, kita jaga, kita pupuk, intinya gitu, supaya tidak punah, tidak putus. Nah gitu, karena kesininya kan jangan sampai dengan adanya kemajuan teknologi malah nggak ada penyaring. Nah, Madin ini adalah salah satu filter dalam pengembangan zaman yang semakin maju, intinya itu. Pada awalnya kami memang bergerak di bidang agama ini dengan dasar TPA dulu, atau Taman Pendidikan Al-Quran ya, tapi karena seiring berjalannya waktu, ternyata yang belajar mengaji di sini tidak hanya sebatas anak-anak saja, karena yang TPA itu adalah kategorinya adalah anak-anak yang di bawah
SD atau paling maksimal adalah kelas 1 SD. Tetapi pada kenyataannya yang belajar di tempat kami itu tidak sekedar anak-anak kecil, tetapi di sini adalah meliputi dari anak TK, anak SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, bahkan anak-anak yang kelas SMP atau SMK. Sehingga yang jumlah anak yang lumayan banyak, kemudian bervariasi tingkat pendidikannya, sehingga membuat kami itu ternyata tidak lagi TPA. Setelah kami bertanya-tanya kanan kiri, itu ternyata itu bukan lagi TPA, yang kemudian harus pindah nama menjadi Madrasah Diniyah. Jadi Madin Alwi Al-Fatah itu berdiri ya 2017 ke 18. Nama Alwi itu sendiri diambil dari nama anak saya. Ya, nama saya, anak saya, salah satu anak saya. Kemudian Al-Fatah kita gabungkan karena memang nama Alwi Al-Fatah, Alwi itu sebenarnya kan dari nama anak saya. Kemudian Al-Fatah itu diambil dari nama masjid sekitar masjid yang ada di sini. Jadi kita gabungkan namanya Alwi Al-Fatah. Maka dari itu kita kenalkan huruf hijaiyah itu dari usia dini. Usia dini itu adalah usia yang dimana anak siap untuk, dalam arti anak bisa mulai berbicara, mulai itu pun sudah kita biasa, atau mungkin dari dalam kandungan pun sebenarnya sudah kita biasakan untuk selalu mendengar kalimat-kalimat Allah ya. Itu kalau anak-anaknya sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat Allah, kemudian itu merasa nggak asing. Kalau nggak asing kan berarti kan merasa rinduan gitu. Kalau merasa rindu berarti suka, kan berarti ingin melafalkan terus. Pengenalan awal yang kita lakukan dengan cara membaca, kan yang bisa dia dengar, kemudian bisa ditirukan. Kemudian caranya bagaimana supaya anak bisa mau membaca, menirukan, karena ada daya tarik. Maka kita sebagai guru pintar-pintar menyampaikan satu materi atau pembelajaran itu dengan berbagai teknik atau metode yang sekiranya menarik perhatian anak. Salah satunya dibuat bentuk lagu-lagu atau nada-nada, sehingga anak menjadi senang, menjadi mudah mengingat, menjadi mudah menirukan, dan bisa diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Solehan dari Universitas Telkom, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Desain Grafis. Ya, di sini saya akan melakukan penelitian untuk skripsi. Ya, mungkin langsung aja Ibu bisa memperkenalkan diri di Madin Alwi Al-Fatah ini sebagai apa? Baik, terima kasih. Nama saya Elizifat Husna. Saya di sini sebagai pengajar bahasa Arab. Ya, untuk selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaannya. Ya. Ya, definisi bahasa Arab itu apa? Menurut saya definisi bahasa Arab ini adalah bahasa yang digunakan untuk mempermudah para penghafal Al-Quran ataupun untuk mempermudah siswa untuk yang ingin melanjutkan studi ke Timur Tengah. Baik, usia berapa saja anak diajarkan bahasa Arab di Madin Alwi Al-Fatah ini, dan mulai umur berapa? Kalau untuk murid, untuk usia itu dari umur 6 tahun itu yang saya ajar itu dari umur 6 tahun sampai ya kurang lebih 11-12 tahun. Baik, apakah pembelajaran bahasa Arab memiliki tahap kategori usia, dan pencapaian apa yang diharapkan pada masing-masing kategori usia tersebut? Ya, tentu saja ada. Untuk yang saya ajar itu yang kelas A1 itu masih dasar-dasar seperti nama anggota badan, terus nama-nama hewan dalam bahasa Arab, kemudian nama-nama warna dalam bahasa Arab. Dan yang kelas A2 itu sudah masuk ke bahasa Arab yang seperti domir, seperti itu. Ibu
mengajar di sini kelas berapa aja? Saya mengajar di sini kelas A2 dan A1. Berarti 2 kelas. Ya. Kelas di sini ada kelas berapa? Di sini ada 4 kelas, tapi sebenarnya di sini tuh ada 5 kelas. Tapi karena yang kelas 1 itu udah SMP dan SD kelas 6 dan naik itu udah pada keluar karena mode. Jadi tinggal 4 kelas. Baik. Baik, apakah ada kendala tertentu dalam mengajarkan anak dalam pembelajaran bahasa Arab? Untuk kendala ya mungkin anak yang kurang memperhatikan, terus gojek, terus ada yang belum bisa menulis Arab juga kendalanya. Ada media dalam mengajarkan bahasa Arab? Untuk media tidak ada ya, cukup menggunakan papan tulis dan spidol. Dari segi anak, apakah pelajaran apa yang paling menarik minat anak? Pembelajaran seusia 6 sampai 11-12 tahun pasti yang menarik-menarik ya. Kalau seperti bahasa Arab itu menurut mereka mungkin kurang menarik. Namun yang menarik untuk mereka itu seperti menyanyi, seperti misal nama-nama khalifah terus dinyanyikan, terus nama-nama malaikat dinyanyikan. Nah, mereka menarik sekali kalau untuk menyanyi. Oh begitu ya. Ibu terima kasih, mungkin untuk saja mengontak diri saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.